Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmah Jayanti dengan NIM 031112300005. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang piutang usaha dan piutang wesel untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Lab Pengantar Akuntansi 2 dengan dosen pengampu Umi Silpi Anggiasari, SE. Baik, langsung aja kita mulai. Yang pertama ada pengertian piutang. Piutang adalah aset yang mencerminkan hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pihak lain, biasanya pelanggan atau debitur. Sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit, piutang muncul ketika perusahaan mengizinkan pelanggannya untuk membeli produk atau jasa secara tunai atau kredit sesuai dengan syarat pembayaran yang telah disepakati. Yang selanjutnya ada klasifikasi piutang. Piutang adalah klaim atau hak perusahaan terhadap pihak lain yang timbul karena adanya transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Dengan kata lain, piutang merupakan aset yang mencerminkan jumlah uang yang diharapkan akan diterima perusahaan dari pelanggannya atau debitur pada masa mendatang. Piutang biasanya dicatat dalam laporan keuangan sebagai aset lancar karena diharapkan dapat direalisasikan menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Yang selanjutnya ada 3 macam piutang yang dapat diklasifikasikan di dalam akuntansi, yaitu piutang usaha atau akun receivable, yang kedua wesel tagih atau notes receivable, yang ketiga piutang lain-lain atau other receivable. Yang pertama, piutang usaha. Piutang usaha adalah jumlah terutang dari pelanggan atas penjualan kredit yang dilakukan perusahaan. Piutang usaha merupakan bagian dari aset lancar atau current asset perusahaan yang dicatat di dalam neraca. Posisi piutang usaha di dalam aset lancar berada di antara investasi jangka pendek dan persediaan atau inventory. Yang kedua, wesel tagih. Wesel tagih ini adalah jumlah terutang dari pelanggan kepada pihak tertentu, perusahaan atau pihak lain yang telah mendatangani surat promes, surat pengakuan utang biasa. Surat promes adalah bukti utang dari suatu pihak dan bisa menjadi klaim hukum dari perusahaan terhadap pihak yang gagal membayar utang seperti yang telah dijanjikan. Jika wesel tagih memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun, itu dimasukkan ke dalam aset lancar. Jika lebih, itu masuk ke dalam aset tetap. Yang ketiga, piutang lain-lain atau other receivable. Contohnya piutang lain-lain adalah piutang bunga, piutang gaji, piutang pajak, uang muka karyawan, dan piutang lainnya. Jenis piutang ini dapat dikategorikan sebagai piutang non-usaha. Yang selanjutnya ada metode penurunan nilai piutang. Yang pertama ada metode penghapusan langsung atau direct write-off method. Metode ini mengakui kerugian piutang hanya ketika piutang tersebut tidak dapat tertagih secara nyata. Dengan metode ini, perusahaan akan menghapus secara langsung piutang yang ada di pelanggan. Jurnal yang dicatat ketika menggunakan metode ini adalah beban piutang tak tertagih pada piutang dagang. Yang kedua ada metode penyisihan atau allowance method. Metode ini mengestimasi kerugian piutang yang diharapkan tidak tertagih dan membuat penyisihan untuk piutang tak tertagih. Jadi kalau menggunakan metode penyisihan, maka perusahaan tidak langsung menghapus piutangnya yang ada di pelanggan, namun menyisihkan ke akun penyisihan piutang tak tertagih. Jadi sebelum dihapus, piutang ini harus disisihkan terlebih dahulu. Menurut metode penyisihan, ketika sudah disisihkan dan benar-benar tidak dapat ditagih, baru piutang tersebut akan dihapus. Jurnal yang dicatat ketika menggunakan metode ini adalah beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih. Yang selanjutnya ada apa itu wesel tagih. Piutang wesel merupakan item neraca yang mencatat nilai wesel yang menjadi utang suatu bisnis dan harus dibayar. Wesel tertulis memberi pemegang atau membawa hak untuk menerima jumlah yang tercantum
dalam perjanjian hukum. Wesel merupakan janji tertulis untuk membayar tunai kepada pihak lain atau sebelum tanggal tertentu di masa mendatang. Jika wesel tagih jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, maka wesel tagih tersebut diperlakukan sebagai aset lancar di neraca. Jika wesel tagih tersebut tidak jatuh tempo hingga tanggal yang lebih dari 1 tahun di masa mendatang, maka wesel tagih tersebut diperlakukan sebagai aset tidak lancar di neraca. Yang selanjutnya ada komponen utama piutang wesel. Yang pertama ada nilai pokok, nilai nominal, surat utang. Yang kedua, orang yang membuat nota dan karena itu berjanji untuk membayar pemegang nota. Bagi pembuat nota tersebut diklasifikasikan sebagai nota yang harus dibayar. Yang ketiga, penerima pembayaran. Orang yang memegang wesel dan karenanya berhak menerima pembayaran dan pembuatnya. Bagi penerima pembayaran, wesel diklasifikasikan sebagai wesel tagih. Yang keempat, bunga yang ditetapkan. Wesel tagih umumnya mencakup tingkat bunga yang telah ditetapkan. Sebelumnya, pembuat wesel berkewajiban membayar jumlah bunga yang jatuh tempo sebagai tambahan terhadap jumlah pokok. Pada saat yang sama, mereka membayar jumlah pokok. Yang terakhir, jangka waktu pelunasan wesel yang dapat diterima biasanya tidak dikenakan penalti pelunasan lebih awal sehingga pembuat wesel bebas melunasi wesel pada atau sebelum tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Yang selanjutnya ada contoh piutang wesel. Contoh soal, perusahaan A menjual mesin kepada perusahaan B seharga 300.000 dengan pembayaran jatuh tempo dalam waktu 30 hari. Setelah 45 hari, perusahaan B tidak membayar. Kedua belah pihak sepakat bahwa perusahaan B akan menerbitkan wesel yang dibayarkan sebesar pokok sebesar 300.000 dengan tingkat bunga 10% dan dengan pembayaran sebesar 100.000 ditambah bunga yang jatuh tempo pada akhir setiap bulan selama 3 bulan berikutnya. Atau wesel tersebut dapat menyatakan bahwa jumlah total bunga yang jatuh tempo harus dibayarkan bersama dengan pembayaran pokok ketiga dan terakhir sebesar 100.000. Dalam contoh soal ini, perusahaan A mencatat entry wesel tagih pada neracanya, sementara perusahaan B mencatat entry wesel bayar pada neracanya. Nilai pokoknya adalah 300.000 dan 100.000 diantaranya harus dibayarkan setiap bulan. Selain itu, tingkat bunga yang disepakati pada wesel tersebut adalah 10%. Jadi, jawaban dari soal di atas, yang pertama ada wesel tagih sebesar 300.000 jatuh tempo dalam 3 bulan ke depan dengan pembayaran sebesar 100.000 pada akhir setiap bulan dan tingkat bunga 10% dicatat untuk perusahaan A. Jurnal yang tepat untuk perusahaan A adalah piutang wesel pada piutang usaha. Yang selanjutnya itu pada akhir bulan pertama perusahaan B membayar 100.000 serta pembayaran bunga sebesar 2,465,75 dihitung sebagai 300.000 dikali 10% dikali 30 dibagi 365 hari. Dan jurnalnya kas pada piutang wesel pada pendapatan bunga. Yang selanjutnya pada akhir bulan kedua perusahaan B membayar 100.000 beserta bunga sebesar 200.000 dikali 10% dikali 30 dibagi 365 hari sama dengan 1,643,84. Diperhatikan bahwa jumlah bunga lebih rendah karena jumlah pokok yang belum dibayar sekarang hanya 200.000. 300 dikurangi 100.000 yang telah dikurangi dengan pembayaran bulan sebelumnya. Jadi jurnalnya yaitu kas piutang wesel pada pendapatan bunga. Nah, pada akhir bulan ketiga dan terakhir, perusahaan B membayar sisa pokok sebesar 100.000 serta bunga sebesar 100.000 dikali 10%
dikali 30 dibagi 365 hari, jumlahnya sebesar 821,92, dan jurnalnya adalah kas pada piutang wesel pada pendapatan bunga. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mohon dimaafkan bila ada kata yang salah karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.